Ini adalah kisah tentang Zeus, sang penguasa langit dengan para wanita-wanitanya. Dalam mitologi Yunani, Zeus adalah dewa langit dan petir. Dia juga disebut sebagai ayah para dewa dan manusia. Zeus adalah putra bungsu dari Kronos dan Rhea. Ia tinggal di Gunung Olympus. Simbol untuk Zeus adalah petir, elang, banteng, dan pohon ek. Zeus juga memiliki kereta perang yang ditarik oleh kuda bersayap. Kereta itu pernah ia gunakan untuk mengejar Typhon. Konon, setelah Zeus mengalahkan para Titan, ia kemudian membagi dunia menjadi 3 bagian, yaitu langit, lautan, dan dunia bawah. Lalu ia melakukan undian bersama Poseidon dan Hades untuk menentukan siapa yang berkuasa atas dunia-dunia tersebut. Setelah selesai mengundi, maka Zeus memperoleh langit, Poseidon memperoleh lautan, dan Hades memperoleh dunia bawah. Zeus juga memiliki kisah cinta dan skandal dengan banyak wanita, sehingga ia memiliki banyak anak. Anak-anaknya tersebut banyak yang menjadi raja dan pahlawan yang hebat. Meres adalah istri pertama Zeus. Diceritakan, setelah Zeus berhasil membunuh Kronos, ayahnya, dan menjadi raja, ia lalu menikahi Meres. Tetapi kemudian, Zeus menjadi takut dengan Meres, karena setelah membunuh ayahnya, Zeus menerima kutukan dari sang ayah. Kutukan tersebut mengatakan bahwa anak pertama Zeus adalah seorang putri yang akan menjadi lebih bijaksana daripada ibunya. Dan anak kedua Zeus adalah seorang putra yang akan menjadi lebih kuat daripada ayahnya. Dan pada akhirnya nanti, putranya itu akan menggulingkannya dan menjadi raja menggantikan ayahnya. Untuk mencegah kutukan yang mengerikan itu terjadi, Zeus lalu menipu Meres untuk mengubah dirinya menjadi lalat. Meres adalah Titan yang dapat mengubah wujudnya menjadi bentuk apapun. Setelah Meres menjadi lalat, Zeus pun langsung segera menelannya. Tetapi dia terlambat, karena Meres telah mengandung anak pertama mereka, yaitu Athena. Athena lalu terlahir di dalam tubuh Zeus, dan untuk melindungi anaknya, Meres pun membuatkan baju dan topi besi serta tombak untuk Athena. Athena lalu mulai menggunakan tombak dan pelindung yang dibuat oleh ibunya itu. Ia terus membenturkan dirinya untuk membuat ayahnya sakit kepala. Karena sudah tidak tahan, Zeus pun lalu memanggil Hephaestus untuk membelah kepalanya. Kemudian, keluarlah Athena melalui kepala Zeus dengan mengenakan baju dan topi besi serta tombak buatan ibunya. Themis adalah istri kedua Zeus, dan ia merupakan ibu dari para Horai dan para Moirai. Hera adalah saudara sekaligus istri ketiga Zeus. Diceritakan bahwa Hera adalah dewi yang sangat cantik. Ia menjadi idaman para dewa di Olympus. Berkali-kali Zeus berusaha melamar Hera dengan iming-iming bahwa dia akan dijadikan ratu langit. Tetapi Hera selalu menolaknya. Karena itu, Zeus lalu menggunakan tipu muslihat untuk mendapatkan Hera. Zeus mengubah dirinya menjadi burung tekukur. Ketika Hera melihat burung tersebut, ia lalu memeluknya. Pada saat itulah, Zeus lalu berubah kembali ke wujud aslinya dan memperkosa Hera. Untuk menutupi rasa malunya, Hera pun menikahi Zeus dan menjadi ratu langit serta penguasa Olympus. Dari Hera, Zeus menjadi ayah dari Ares, Hebe, Hephaestus dan Eileithyia, Ares, Tyche dan Enyo. Pernikahan Hera bukanlah pernikahan yang bahagia, karena Zeus sering berselingkuh, baik dengan dewi maupun dengan manusia. Hera sangat marah terhadap wanita-wanita yang menjadi selingkuhan Zeus. Ia memusuhi wanita-wanita tersebut, termasuk juga anak-anak mereka. Sebelum menikahi Hera sang ratu langit, Zeus pernah menaruh hati pada Demeter, dewi pertanian Yunani. Demeter merupakan dewi yang begitu menawan hingga membuat Zeus, Hades, dan Poseidon berkali-kali mengajukan lamaran padanya.
Tetapi Demeter menolak mentah-mentah semua lamaran tersebut. Tidak seperti dua dewa lainnya, Zeus pantang menyerah. Ia tetap berusaha meraih sang dewi. Hingga pada suatu hari, Zeus yang berwujud ular berhasil menyudutkan Demeter dan memperkosanya. Demeter kemudian melahirkan seorang putri yang bernama Persephone dari hubungannya tersebut. Menikahi Hera rupanya tidak membuat Zeus berhenti berpetualang cinta. Zeus jatuh cinta kepada seorang putri dari Thebes yang bernama Semele. Ia lalu memperkosa Semele hingga hamil. Tidak seperti kebanyakan perempuan yang diperkosa oleh Zeus. Semele adalah perempuan yang dilindungi oleh Zeus, sehingga Hera, istri Zeus yang mudah cemburu itu, tidak dapat menghukum Semele secara langsung. Oleh karena itu, Hera pun menggunakan tipu muslihat untuk menyingkirkan Semele. Hera menentangi Semele dengan cara menyamar sebagai Bero, pelayan Semele. Ia mengatakan kepada Semele bahwa ia tidak percaya kalau kekasih Semele adalah dewa Zeus, kecuali Zeus menampilkan wujud aslinya di hadapan Semele. Semele tidak mencurigai adanya rencana buruk terhadapnya. Dan ketika Zeus mendatanginya, Semele meminta Zeus untuk melakukan sumpah tak terlanggar. Zeus pun melakukan sumpah dengan ikrar paling keramat, yaitu sumpah dengan menggunakan nama Styx, sungai yang berada di dunia bawah. Setelah itu, Semele kemudian meminta Zeus untuk menampilkan wujud aslinya. Zeus berusaha mengeningkan Semele, karena dia tahu bahwa permintaan itu akan membuat Semele mati. Tetapi semua sudah terlambat. Zeus telah bersumpah dan tak dapat melanggar sumpahnya. Zeus pun berubah menjadi energi murni. Tidak sampai sedetik kemudian, tubuh Semele hancur menjadi abu, karena ia tidak kuat untuk melihat wujud dewata Zeus. Zeus tidak dapat menyelamatkan Semele. Ia lalu mengambil janin dari rahim Semele dan menyelamatkannya. Karena janin tersebut belum waktunya terlahir, Zeus pun lalu memasukkan janin tersebut ke dalam pahanya hingga sang bayi siap dilahirkan. Bayi tersebut adalah seorang putra dan diberi nama Dionysus yang artinya terlahir dua kali. Europe adalah seorang putri yang terkenal akan kecantikannya. Suatu hari, Europe bersama teman-teman wanitanya pergi memetik bunga. Zeus yang melihat kumpulan wanita itu langsung jatuh cinta kepada Europe. Zeus langsung menyamar sebagai seekor banteng putih yang indah dan menghampiri mereka. Banteng samaran Zeus sangat indah dan bahkan beraroma bunga, sehingga Europe dan teman-temannya langsung mendekati Zeus dan mengelus-elusnya. Tiba-tiba, banteng tersebut berbaring di hadapan Europe. Melihat itu, Europe pun langsung naik ke punggung banteng tersebut. Setelah Europe berada di atasnya, banteng itu langsung berlari ke pantai dan berenang menyeberangi lautan. Zeus membawa Europe ke Kreta. Di sana, Europe dijadikan sebagai ratu Kreta. Europe lalu berhubungan dengan Zeus dan melahirkan Menes, Rhadamanthys, dan Sarpedon. Leto adalah salah satu kekasih favorit Zeus. Ketika Zeus menikahi Hera, Leto sedang hamil anak dari Zeus. Meskipun Leto sudah hamil sebelum Zeus menikahi Hera, tetapi tetap saja Hera marah kepada Leto. Ia mengusir Leto dari Olympus. Hera juga mengutuk Leto yang sedang hamil, bahwa ia tidak akan bisa melahirkan di atas bumi manapun yang ditumbuhi akar. Ketika waktunya melahirkan, Leto tidak bisa menemukan tempat yang mau menerimanya. Tanah yang dipijaknya selalu berguncang dan pepohonan akan terbakar. Akhirnya, Leto pun menemukan Pulau Delos, sebuah pulau yang selalu terombang-ambing di atas lautan. Karena tidak memiliki akar yang tumbuh di atasnya, Leto pun berhasil melahirkan anak kembarnya, yaitu Artemis dan Apollo. Hera yang belum puas kemudian mengirimkan naga Phaethon untuk membunuh Leto. Tetapi Apollo yang baru lahir itu berhasil membunuh Phaethon tersebut dan melindungi ibunya. Tidak berhenti sampai di situ. Hera kemudian mengirimkan raksasa Theseus untuk memperkosa Leto. Tetapi Theseus akhirnya dibinasakan oleh Apollo dan Artemis.
Callisto adalah salah satu teman Artemis dalam berburu. Dan sebagai teman Artemis, Callisto telah terikat sumpah kesucian bahwa dia harus tetap menjadi perawan. Namun kecantikan Callisto membuat Zeus tergila-gila, tetapi ia menyadari bahwa ia tidak mungkin mendapatkan Callisto karena Callisto telah disumpah untuk tetap menjadi perawan. Meski begitu, Zeus pantang menyerah. Ia lalu memunculkan dirinya di hadapan Callisto dalam wujud Artemis dan berhasil merayunya. Setelah Callisto dekat dengannya, Zeus pun lalu memperkosanya. Ketika tahu bahwa Callisto tak lagi perawan, Artemis marah dan mengusir Callisto keluar dari rombongannya. Beberapa bulan kemudian, Callisto melahirkan seorang putra yang bernama Arcas. Hera yang marah karena perselingkuhan suaminya kemudian mengubah Callisto menjadi seekor beruang. Sementara Arcas diambil dan dibesarkan oleh Maia. 16 tahun kemudian, Arcas bertemu seekor beruang yang sebenarnya adalah ibunya. Arcas berniat untuk membunuh beruang itu, namun berhasil dihentikan oleh Zeus. Zeus yang merasa kasihan akhirnya menempatkan Callisto dan Arcas di angkasa sebagai rasi bintang Ursa Mayor atau beruang besar dan Ursa Minor atau beruang kecil. Namun, Hera yang masih marah pada Callisto menyuruh Thetis dan Okeanos untuk tidak mengizinkan Callisto memasuki wilayah mereka. Akhirnya, hingga saat ini Callisto harus mementari langit utara dan tak pernah terbenam di Cakrawala. Echina adalah seorang perempuan yang sangat cantik, sampai-sampai Zeus pun jatuh cinta padanya. Diceritakan, Zeus berubah menjadi elang dan membawa Echina ke pulau Oenone. Di sana, Zeus lalu memperkosa Echina. Dan dari hubungan itu, lahirlah Aeakos. Echina dan putranya lalu tinggal di pulau itu. Setelah dewasa, Aeakos menjadi raja di sana. Dan ia mengganti nama pulau itu menjadi Echina sesuai dengan nama ibunya. Hera yang marah atas perselingkuhan itu akhirnya memutuskan untuk menghukum mereka. Hera mengirim wabah ke pulau Echina, sehingga semua penduduknya, termasuk para hewan-hewan pun mati. Tetapi Aeakos dan ibunya selamat, karena mereka dilindungi oleh Zeus. Mereka lalu melihat bahwa semut-semut yang ada di daerah itu tidak terkena dampak wabah tersebut. Maka mereka pun berdoa pada Zeus, dan Zeus mengabulkan doa mereka. Zeus lalu mengubah semut-semut itu menjadi manusia. Manusia-manusia tersebut dikenal juga sebagai kaum Myrmidon. Diceritakan, suatu hari, Maia dan adik-adiknya dikejar-kejar oleh Orion. Mereka pun berubah menjadi merpati untuk menjaga keselamatan mereka. Lalu, mereka masuk ke dalam sebuah gua yang gelap. Pada saat tengah malam, Zeus datang dan kemudian meniduri Maia. Maia adalah kekasih Zeus yang kesekian ratus. Mengetahui bahwa dirinya hamil, ia lalu bersembunyi di Gunung Sanel untuk menghindari amukan Hera. Dari hubungannya dengan Zeus, Maia kemudian melahirkan Hermes. Io adalah pendeta Hera di Argolis. Suatu hari, Zeus melihatnya dan bernafsu padanya. Lalu, Zeus berusaha untuk menyetubuhinya tanpa sepengetahuan Hera. Zeus menyembunyikan dirinya dan Io di dalam awan tebal. Melihat tiba-tiba ada awan tebal, Hera pun menjadi curiga. Dengan cepat, ia menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan awan tersebut. Melihat itu, Zeus dengan cepat mengubah Io menjadi seekor sapi. Zeus kemudian berbohong pada Hera. Ia mengatakan bahwa itu adalah pertama kalinya dia melihat sapi itu. Hera yang tidak percaya padanya lalu meminta Zeus untuk menyerahkan sapi tersebut kepadanya sebagai hadiah. Zeus tidak punya pilihan. Ia lalu menyerahkan Io kepada Hera. Hera menitipkan Io pada Archispaneptes untuk diawasi. Dan untuk menyelamatkan Io, Zeus lalu mengutus Hermes untuk membunuh Archispaneptes. Tetapi, meskipun Archis telah mati, penderitaan Io belum berakhir. Dalam wujud sapi, Io terus-menerus disengat oleh serangga kiriman Hera. Ia terpaksa berjalan tertentu arah hingga tiba di tempat Prometheus.
Prometheus dapat melihat masa depan, lalu memberitahu Io bahwa Zeus akan mengubah ia kembali ke wujud aslinya setelah ia sampai ke Mesir. Dan benar saja. Setelah Io sampai ke Mesir, Zeus lalu mengubah Io kembali ke wujud aslinya. Di Mesir, mereka aman dari campur tangan Hera, sehingga Zeus pun bebas bercinta dengan Io. Dan dari hubungan itu, Io melahirkan seorang putra yang bernama Epaphus. Danae adalah seorang putri yang sangat cantik. Suatu hari ia mendapatkan ramalan bahwa anaknya kelak akan membunuh ayahnya. Oleh karena itu, Danae pun dikurung oleh ayahnya. Tetapi suatu hari, Zeus mendatangi Danae dalam bentuk pancuran air dan menghamilinya. Dan dari hubungan tersebut, lahirlah Perseus. Ayah Danae kaget ketika tahu bahwa putrinya melahirkan anak dari Zeus. Ia ingin membunuh anak itu, tetapi ia takut akan memicu kemarahan para dewa. Ia pun kemudian memutuskan untuk memasukkan Danae dan Perseus ke dalam sebuah peti kayu dan membuangnya ke laut. Peti itu terdampar ke Pulau Seriphus, dan di sana mereka diselamatkan oleh seorang nelayan bernama Dectes. Alcmene adalah istri dari Amphitryon, tetapi mereka belum pernah melakukan hubungan intim. Hal itu karena Alcmene pernah berjanji bahwa ia tidak akan berhubungan intim dengan suaminya sebelum ia berhasil balas dendam atas kematian saudara-saudaranya yang dibunuh oleh bangsa Tavian. Dengan bantuan Creon, Amphitryon pun berhasil menaklukkan bangsa Tavian. Tetapi sebelum Amphitryon pulang, Zeus lebih dulu mengunjungi Alcmene dengan menyamar sebagai Amphitryon dan bersetubuh dengan Alcmene. Dari hubungan itu, Alcmene pun hamil anak dari Zeus. Hera yang marah atas perselingkuhan Zeus berusaha untuk menghalangi kelahiran anaknya. Alcmene mengalami penderitaan yang luar biasa karena sulit melahirkan. Tetapi, dengan bantuan Galantes pelayannya, Alcmene pun berhasil melahirkan Heracles. Leda adalah istri Raja Tyndareus di Sparta. Diceritakan, Zeus jatuh cinta pada Leda, dan untuk mendekatinya, Zeus menyamar sebagai angsa. Zeus merancang rencana sedemikian rupa, sehingga Leda melihat Zeus yang berwujud angsa sedang dikejar-kejar oleh seekor elang. Leda yang kasihan terhadap angsa tersebut kemudian mengangkat dan memeluknya. Setelah berada dalam dekapan Leda, Zeus pun memperkosanya. Setelah diperkosa oleh Zeus, pada malam yang sama, suami Leda juga melakukan hubungan intim dengannya. Akibatnya, Leda melahirkan 2 butir telur. Dari telur yang satu, menetaslah Helen dan Polydeuces ada Pollux yang merupakan anak-anak Zeus. Sedangkan, dari telur lainnya, menetaslah Clytemnestra dan Castor yang merupakan anak-anak Tyndareus. Selain dengan perempuan, Zeus juga memiliki kekasih lelaki yang bernama Ganymede. Ganymede memiliki penampilan yang menarik, sehingga Zeus jatuh cinta padanya. Suatu hari, Ganymede sedang mengembalakan ternak di Gunung Ida. Zeus kemudian berubah menjadi seekor elang dan membawa Ganymede ke Gunung Olympus. Di sana, Ganymede dijadikan abadi oleh Zeus. Selain menjadi kekasih Zeus, Ganymede juga bertugas sebagai pembawa minum bagi para dewa. Diceritakan, Zeus jatuh cinta pada Mnemosyne, dan mereka melakukan hubungan intim selama 9 hari berturut-turut. Dan dari hubungan itu, Mnemosyne melahirkan 9 orang anak perempuan yang dikenal sebagai para Musai. Lamia adalah anak dari Raja Belus, dan dia adalah perempuan yang sangat cantik di negaranya. Setelah kematian ayahnya, Lamia menjadi ratu di Libya. Karena kecantikannya itu,
Zeus pun jatuh cinta kepada Lamia. Mereka lalu melakukan hubungan cinta. Lamia kemudian melahirkan beberapa orang anak dari hubungan tersebut. Hera yang mengetahui perselingkuhan Zeus pun lalu menghukum Lamia. Setiap Lamia melahirkan, maka Hera akan langsung membunuh anaknya. Karena anak-anaknya terus-menerus mati, Lamia pun menjadi gila. Lamia menjadi iri pada perempuan yang memiliki anak. Setiap malam, Lamia menangkap anak-anak orang lain lalu memakannya. Lama-kelamaan, Lamia pun menjadi monster. Ia memiliki kemampuan untuk mencopot matanya ketika hendak tidur. Lamia adalah vampir versi Yunani yang senang berburu anak kecil. Sampai di sini dulu cerita saya kali ini. Jangan lupa di subscribe untuk cerita-cerita seru berikutnya. Terima kasih.